Bikin kejut. Mendengar relawan Anies tak suka jika Anies ikut Pilpres. Relawan Anies semasa Pilgub Jakarta pun ternyata tidak rela jika presiden yang menggantikan Jokowi merusak program-program yang sudah berjalan sangat baik. Lalu kenapa mereka yakin bahwa Anieslah yang akan merusak program Jokowi? Jika dia yang meneruskan sosok Republik Indonesia I itu, salah satu keberatan mereka juga kita nilai cukup mendasar, khususnya ketika mereka menilai segi spiritualitas seorang Anies Baswedan. Diragukan keislaman dan kesetiaannya kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sama mengakui kalau soal bekerja, Anies kalah jauh dari Ahok. Pertanyaannya, kenapa mereka berani mempertaruhkan kesejahteraan warga Jakarta untuk mengalahkan gubernur yang mereka sendiri akui kinerjanya lebih baik? Jawabannya, selain karena belum sadar seburuk apa karakter Anies, mereka semata-mata bertumpu pada kekuatan iman. Faktanya, jika hanya bermodalkan iman, ternyata Anies sendiri tidak menjiwai keimanannya. Maka saat ini dia barangkali sedang menuai hasil taburan amalan selama 5 tahun memperdaya warga Jakarta. Secara umum, program pembangunan di Jakarta dalam 5 tahun ini 2017 sampai 2022 ada yang cukup bagus. Meskipun banyak PR atau pekerjaan rumah besar yang tidak dilakukan, kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono juga. Ada pula program lain yang dinilai Nirwono baik, yakni integrasi transportasi publik, baik untuk sistem tiket maupun infrastruktur jembatan, penghubung dari halte ke stasiun atau terminal. Penanganan banjir. Permasalahan penanganan banjir adalah hal penting untuk Jakarta. Soal penataan banjir, baik Yayat maupun Nirwono menilai pekerjaan Anies belum sempurna. PR penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan, seperti pembenahan sungai yang berhenti, revitalisasi situ atau danau, atau embung, atau waduk tidak berjalan. Rehabilitasi saluran air tidak dilakukan, padahal di atasnya trotoar sedang direvitalisasi, sorot Nirwono. Nirwono juga menyoroti pertambahan ruang terbuka hijau yang lambat di era Anies. Adanya Tebet Eco Park yang direvitalisasi hanya meningkat kualitas taman yang sudah ada, tapi tidak menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta. Hal yang lebih memprihatinkan sejatinya bukan terbatas pada terhentinya program pengentasan bencana banjir, namun pada pencairan anggarannya yang justru terserap dengan persentase tinggi. Adakah yang tergelitik bertanya, penyerapan anggaran yang bagus itu dikonversi menjadi program jenis apa? Faktanya, program-program unggulan tidaklah semoncer penyerapan anggarannya. Ex-Mendikbud Republik Indonesia itu juga mengklaim tak ada pihak manapun yang menentang program DP 0 rupiah. Dia justru berterima kasih kepada pihak-pihak yang mengenalkan program DP 0 rupiah kepada publik. Kontrasih nggak ada. Ini kami berterima kasih sekali pada semua yang meramaikan rumah DP 0 rupiah ini sehingga menjadi tenar. Tanpa kami harus bayar agensi untuk mempromosikan program DP 0 rupiah. Benar-benar berterima kasih sekali telah mempopulerkan DP 0 rupiah sehingga ada di mana-mana. Masalahnya, di tempat lain berhasil menarik calon penghuni, kenapa di Jakarta justru mereka ogah ikut? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?